رب بالمصطفى مصطفى بلغ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع alal qaul imam ketika salam ya, itu niatnya memberikan salam kepada orang-orang. Niatin gitu. Dan di sini di samping itu diniati tahallul. Tahallul itu berarti keluar dari sholat. Ini kita kalau mendengar kata tahallul itu biasanya bagi jamaah haji saja. Padahal yang namanya istilah tahallul itu juga ihram, itu juga ada di sholat. Makanya di sholat ada istilah takbiratul ihram. Tuh. Kan kalau orang haji, orang umroh itu pertama kali ibadah haji dan umroh itu ihram. Sudah bajunya sudah komplit, berada di tempat atau di mikot makani, mikot zamani, terus niat. Nah ini kalau di sholat yaitu takbiratul ihram. Tuh, gitu. Jadi orangnya itu nanti namanya muhrim sama saja. Sebetulnya yang lagi sholat itu muhrim. Nah bahasa muhrim tuh sering disalahgunakan. Biasanya yang tidak boleh dinikahi disebutnya muhrim, padahal itu harusnya mahram. Ini bahasa di kita ini. Jadi, iya, ini gimana sudah jadi bahasa ya. Jadi biar tidak tertukar dengan istilah yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi muhrim itu orang yang lagi sholat, orang lagi melakukan ibadah haji, orang lagi melakukan ibadah umroh, itu muhrim. Nah, kalau lagi haji, misalkan melakukan hal-hal yang membatalkan haji, ya juga batal sama saja. Kita lagi sholat juga nggak boleh. Sama istri bermesraan sama saja sebetulnya kan kirim. Ke sholat, bobogohan sing awewena umpamana, ya batal. Lagi haji juga kan nggak boleh melakukan itu. Orang lagi ihram itu sama saja. Maka disebutnya takbiratul ihram. Artinya mulai start takbir itu diharamkan apa-apa yang tidak boleh dilakukan walaupun aslinya mubah. Ngobrol boleh saja, tapi kalau sudah Allahu Akbar mistekeni, maka ihram itu artinya diharamkan atau mengharamkan. Nah, kata-kata yang tepatnya takbiratul ihram adalah takbir di mana dengan adanya takbir itu diharamkan melakukan apa-apa yang tidak dibolehkan dalam sholat, karena itu bisa membatalkan sholat walaupun aslinya boleh. Nah nanti salam itu jadinya tahallul. Sama kalau haji umroh nanti mencukur rambut atau memotong, itu tahallulnya gitu. Sebetulnya belajar manasik itu kalau ngerti istilah yang ada di sholat ya tidak jauh. Itu sebab orang banyak
nggak ngerti ini lagi ihram apa gitu maksudnya. Segitu. Ihram itu kalau lagi haji itu berarti di sholat itu lagi takbiratul ihram. Dan di hatinya niat saya sholat. Haji juga kan gitu. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Cuma nggak pakai Allahu Akbar. Bedanya kan gitu. Gitu. Itu mirip sebetulnya. Nah di sini tadi wayan wil imam inda taslim, ketika imam itu salam, di samping dia itu niat tahallul berarti menyudahi sholat. Itu assalam alal qaum, yaitu yang pertama itu niatnya adalah mengucapkan salam atau memberikan salam kepada orang-orang itu, pada makmumnya. Wa yustaratu alla yaqsuda ghairas salam faqat, dan disyaratkan tidak niatnya selain salam saja gitu. Jangan sampai niatnya itu hanya salam tok. Wayan wil kaum bitaslimihim jawabahu, sementara kaum itu nanti dengan pengucapan salamnya itu niat menjawab salamnya imam. Makanya biar imam dulu yang salam, taat gitu kan etikanya. Masa kita menjawab salam sebelum dikasih ucapan salam? Jangan seperti cak lontong itu. Tahu cak lontong ya? Biasanya kalau mengucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, diborong kabeh biasanya kalau cak lontong. Jadi biar pahalanya dapat oleh dia semua katanya. Ini mah pelawak. Ai aradtu alaihi, yakni niat menjawab salamnya imam ziyadatan alal ibtida, di samping niat memulai tahallul. Fayanwi radda salam minhum min man ala yaminihi bit. Ini pasal itu sudah belum sini? Sudah. Makanya kayaknya tuh sudah. Tapi sepintas belum harus. Soalnya niat salamnya kalau karawasan mengeluarkan dari sholat, menyelesaikan sholat. Iya, Pak Ustadz Tarza waktu saya tuh udah 12 anak lagi ya. Ya ini kalau dalam mata begini, Pak. Pintas. Sudah. Nah ini sudah, wala yakumu ahadun minal qaum hatta yakumal imam. Makmum ini orang yang jamaah tuh jangan berdiri sebelum imamnya berdiri. Tuh ini kayaknya sudah nih. Bentar. Tuh ini kunut benar Pak. Iya. Betul yang bagi. Pak kunut ya. Benar ini Pak. Para yang bagi ayat di keloma ayat takut dengan ini hari bisa.
gitu loh. Saya ngomongnya susah kepada Gusti Allahnya, pakai lambang-lambang saja. Ada air kelapa, ada kelapanya, biar kayak kelapa, serbaguna, pandi pramuka kayak ayah lambang. Itu sebetulnya begitu. Cuma yang sekarang itu karena nggak ada Al-Quran hadisnya terus dicela. Padahal Nabi kan nggak mencontohkan semua, tapi kita harusnya cerdas. Nabi di dalam doa dalam doa istisqonya itu kan gitu, selendangnya dibalik, artinya berganti dari musim jadi musim. Nah itu harapannya gitu. Padahal tanpa itu juga Gusti Allah ngerti, tapi pakainya itu tuh begitu. Ada yang kalau doa ya diam saja mulutnya, karena memang mengutarakan dengan kata-katanya susah. Gak masalah, isinya semua bagus. Jadi jangan mencela orang-orang yang caranya beda dengan kita. Orang-orang tua kita juga begitu, tapi buktinya siapa? Kuburan dulu, sekarang kalau di Indonesia ditanamin pohon-pohonan, aslinya ada di hadisnya. Nabi lewat kuburan, Nabi nggak tahan itu mayit itu kayaknya lagi disiksa, akhirnya ngambil kelapa kurma ditancelutin berdoa sampai kurma ini keringlah, tolong ya Allah jangan diadab gitu. Nah di Indonesia terus bahkan itu malah jadi, ya mudah-mudahan itu lebih baik lagi. Tuh, itu pakai isyarat, ya nggak apa-apa minta sama Gusti Allah. Kita malah jadi, kebetulan tidak ada pohon korma. Kebetulan pakainya itu nggak pakai kelapa. Nggak pakai kelapa. Kelapa untuk nada, lampu kelapa kan sekedap. Pakai najara, ditajukkan sejarah lagi. Artinya biar lebih lama lagi, kasihan, gak masalah. Di situ ada nilai positif apa? Iman. Berarti yang namanya azab itu ada. Itu ada iman di situ sudah punya nilai itu. Beriman. Yakhruju minan nar ma fi qalbihi misqalu dzarrah min iman. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji sawi atau biji bayam, sebesar atom yang paling kecil. Itu harapannya seperti itu. Wa yu'minul makmum pada sholat sudah. Wala yaqiful makmum wahdahu. Makmum itu jangan berdiri sendiri. Kalau ada shaf tuh, ulah sesoranganan. Aimun farida an shafin min jinsihi. Kalau masih satu jenis, kecuali beda, yang satunya perempuan, yang satu laki-laki. Jadi minta kawan lah, ditarik kalau di depan sudah di depan shop tuh, sedangkan kita mau masuk nggak bisa tarik. Ya ini juga repot juga kalau orang yang nggak ngerti jadi masalah. Jadi maya kamu kersolat tidak. Jadinya masalah lagi, susah juga gitu. Jadi batal. Jadi ya kalau mau narik dipilih-pilih gitu, siapa yang orangnya ngerti gitu. Kiranya jangan nggak ngerti ya sudah, nggak ada masalah. Ini kan hanya makro daripada nantinya bermasalah.
Robal yadkhulu fi sofi, melainkan masuklah ke dalam barisan itu. In wajada si'atan, kalau memang si makmum ini mendapati kerenggangan bisa masuk gitu. Biangkana lau dakhala fihi wasi'ahu, yakni apabila seandainya masuk itu masih muat min ghairi ilhaqi masyaqqatin li ghairihi, yakni dengan tanpa menimbulkan masyarakat kepada yang lainnya. Jadi kalau yang namanya baris itu tidak harus bisa tidak ya, kalau nanti bikin masyarakat mah jangan. Kalau di luar kita kan gitu, baris sampai repet supaya tidak ada celah setan masuk, katanya alasannya gitu. Ya kalau bikin masyarakat tidak boleh, yang aman saja, yang nyaman. Iya. Sebetulnya sih dari setan tuh makhluk halus. Ya tetap kan bisa sebenarnya. Gitu. Artinya ya jangan terlalu lengkap gitu. Ya bikin yang nyaman. Ada dalilnya memang. Ya tapi ya jangan terlalu lapar sampai nggak nyaman, itu ya tidak ya. Nggak seperti itu maksudnya. Katumani nambe poe kitu kita pakaian pada nu hijina nyengsong gitu. Nah tahiyat akhirna tetep kadada si nyengsong. Hari nangtung mama hina tahiyat akhirna kana nyengsong pae. Wa illam takun fihi farja. Tuh apabila tidak ada renggang. Au yajur ila nafsihi ghairu, atau narik orang lain. Kayak tadi sudah dijelaskan ini. Ai jarron ba'da ihramihi, nariknya itu sesudah takbiratul ihram, ulasan sana takbiratul ihram. Itu benar. Jadi harus sesama jamaah, harus sesama orang yang lagi sholat. Lakop lagu suruh ngarencangan, suruh bareng. Iya takbiratul ihram dulu, baru narik, tarik, gitu. Ini agar ikut ke barisannya. Khurujan minal khilaf. Kenapa hukumnya demikian aturannya? Kata Syekh Nawawi, ini agar keluar dari perselisihan para ulama fi butlanis sholat bil infirad minas sholat. Karena hukumnya batal sholat dengan ini itu. Sebetulnya sih tidak apa-apa ya, tapi ada khilaf kalau sholat sendirian sementara dia keluar dari shop itu batal. Ada ulama yang nah ini qala bil Imam Ahmad wa Abdul Munzir wa Abdul Huzaimah wal Hamidi. Ini pendapat Imam Ahmad sih gitu. Tapi kalau kita tidak berpendapat begitu, Imam Syafi'i sih. Jadi karena ada pendapat ya Imam Ahmad ini kan walaupun beda madhabnya, bahkan dia pendiri madhab lain, itu kalau sholat jamaah itu orang yang sholatnya sendirian nggak ada temannya, hukumnya batal. Tapi ini Imam Syafi'i tidak berpendapat begitu. Tapi walaupun ini ulama di luar kita, tapi tetap sebaiknya gitu. Jadi agar kita tidak berada di dalam posisi khilaf, perselisihan. Kalau bisa mah tinggalkanlah sesuatu yang khilafiyah.
Wa'lam anna syurutul imam sittata asyar. Ketahuilah bahwa syaratnya imam itu ada 16. Al-awwal at-tamyiz. Yang pertama adalah tamyiz. Para kiai suka mengartikan pinter. Tamyiz dengan baligh itu beda. Kalau baligh tanda-tandanya 3. Kalau orang di dalam dirinya ada salah satu dari 3 tanda itu, maka hukumnya baligh, yaitu berumur 15 tahun hijriah. Bukan masehi, awas tahunnya. Maka usahakan ya, bukan ini fanatik, bukan. Kalau bayi lahir tolong tahun hijriahnya itu dicatat, karena itu nanti jadi patokan hukum. Ulang masehi napae. Paksa tanggal cantik lahiran Tuh, karena kita kan lengah itu. Padahal mah patokan balik itu tahunnya hijriah, dan tahun hijriah itu lebih sedikit jumlahnya daripada tahun masehi, antara 15-an lah, 10 15. Berapa itu berapa? 11. Ya segitu lah. 11 sampai 12 hari. Ya, ini kan lumayan. Kali sekian tahun kan sudah beda. 15 tahunnya tuh hijriah, tahun hijriah, bukan tahun masehi. Oh ya, nomor tahun Jawa. Terus haid bagi perempuan, minimal orang itu haid, dianggap haid itu kalau sudah usianya 9 tahun hijriyah. Kalau ada wanita, ada perempuan dari rahim yang keluar darah belum 9 tahun, berarti itu darahnya istihadah, bukan darah haid. Makanya ini penting, hari kelahirannya dicatat. Itu Sapar. pangkal dari sapar. Ayeuna Agustus bulan ayeuna. Sapar. Kalau laki-laki mimpi, bukan keluar, tapi mimpi keluar spermanya, baru mimpi saja sudah dianggap balik, apalagi sampai keluar. Dan itu juga minimal 9 tahun. Makanya di dalam Islam, kalau anak usia 9 tahun nggak mau sholat harus dipukul. Tapi minggu ini mubarah, tidak menyakiti, melukai. Kletak bae. Karena dikhawatirkan sudah balik. Kalau 7 tahun sih masih nggak boleh gitu. Paling disingsin aja. Cepet. Ini penting para ibu tuh, perhatikan anaknya usianya anak seberapa gitu. Sebab ini nanti menyangkut masalah kewajiban. Dan harus ngerti bahwa kalau ada yang keluar itu sudah sunnahnya seperti itu adatnya wanita. Tapi sudah mulai itu berarti sudah dewasa, harus disampaikan, udah dicingpai. Ke madrasah itu, kamu sholat itu. Nyayena lo nges mulai jadi nini-nininya gitu di Singapura. Ngagain kan wajib. Tapi bawa. Nah kalau tamyiz pinter, lain pinter ranking hiji lain. Nanti pengertiannya pinter ranking hiji. Udah ya udah nggak di sekolahnya dengan dobai macam tamyiz lain. Tamyiz itu patokannya ada ulama yang ngasih patokan
tamyiz itu adalah ketika si anak itu diajak ngomong sudah nyambung. Itu berarti sudah tamyiz. Jadi wudunya sah, sholatnya sah. Kalau namun diajak ngomong can nyambung, can sah. Nah, jadi imam bisa itu, walaupun belum balik. Kayak dulu siapa itu yang pernah jadi Amirul Mukminin tuh, Umar bin Abdul Aziz itu di usia 7 tahun dia sudah hafal Quran. Nah, maka dia bisa jadi imam. Jadi ketika diajak ngomong sudah nyambung, itu berarti tamyiz. Ada lagi yang memberikan batasan tamyiz. Tamyiz itu ketika sudah bisa makan sendiri, bersuci sendiri, cepok sendiri, mandi sendiri gitu loh. Itu dianggap tamyiz. Pinter tuh di situ. Jadi lain ranking gizi, ranking gitu. Jadi pengertian pinternya berdasarkan kebiasaan di masyarakat. Wasani al-aqlu, imam itu harus yang berakal. Artinya bukan yang makelo, bukan mabok. Mabok juga nggak bisa, imamnya lagi mabok. Wasalis al-Islam, yang ketiga adalah Islam. Warabi az-zukurah, yang keempat syaratnya adalah laki-laki fiman ammar rajul, bagi orang yang mengimamin laki-laki atau banci. Banci dan bencong juga beda. Awas nih, waria tuh. Kalau yang namanya khunsa itu alat kelaminnya 2. Bukan khunsa. Ari waria mah kan jadi laki gaya perempuan. Laki jadi lagi. Wanita pria. Iya, kok laki alat kelaminnya hiji. Itu mah orang sakit jiwa termasuknya. Perasaannya kayak perempuan. Itu mah bukan khunsa, penyakit. Jadi kalau yang di dalam kitab al-khunsa itu berarti kemaluannya 2. Kemaluan laki-laki ada, kemaluan perempuan ada. Kelaminnya tuh ada orang beta aja. Oh, saretik ya juga. Kita gitu. Nah, ya di baheulana sok geus aya di baheula ge hunsa teh. Nanti khunsa itu ada yang muskil, ada yang ala laki-laki, ada yang ala perempuan. Ala laki-laki berarti nanti baliknya ya kayak laki-laki gitu, 15 tahun atau keluar spermanya gitu. Kalau ala perempuan berarti head. Ada yang muskil, barang itu muskil. Maka suka ada di kitab fikih ada khunsa muskil. Maka nanti ini penting sebabnya nanti ke hukum faraidnya juga beda. Maka istilah-istilah ini tuh harus dikenal. Jadi itu karena faraid menit. Nyanangan narosna kudu kabidan bener. Kaparaji, paraji. Dicaga. Wal khamis ayyakuna mukallafan. Yang kelima harusnya mukallaf. Mukallaf itu balighun, akilun, qad balaghat sudawatul rasul. Ada yang memberi batasannya seperti itu.
Ingkana imamul Jum'ah syaratnya. Kalau imamul Jum'ah dan dia itu masuk ke hitungan yang 40. Nah kalau sholat Jumat, sholat jamaahnya bukan sholat Jumat malah lain lagi, gak masalah, bukan mukallaf juga. Kalau mukallaf kan syaratnya balik. Mukallaf itu adalah kalau secara bahasa itu kata mukallaf itu yang dibebani. Arti kallafa yukallifu taklif mukallafan. Kallafa yukallifu taklifan taklifatan taklafan tiklafan mukallafan bahwa mukallifun wadaka mukallafun. Itu artinya yang dibebani aturan, yang sudah kena aturan. Aturan-aturan Allah kena sama dia, itu syaratnya itu tadi diantaranya balik. Nah ini harus orang mukallaf kalau sholatnya sholat Jum'ah dan dia dimasukkan kepada yang 40. Kalau seandainya jamaahnya Jumat itu lebih dari 40, nggak ada masalah. Imam sholat Jumatnya hanya sekedar mumayyiz, orang yang tamyiz saja nggak ada masalah. Kalau tidak masuk ke hitungan 40 karena yang makmumnya sudah 40 umpamanya memenuhi syarat, tidak ada masalah. Wasadis adamu luzumil i'adah fi haqqihi. Terus yang keenam syaratnya lagi tidak diwajibkan mengulangi sholatnya bagi dia. Kamu tayammim linahwi burdin. Nah ini kayak contohnya orang yang tayamum karena dingin. Nah, itu orang yang tayamumnya karena dingin itu nanti harus nyiadah dan itu nggak bisa jadi imam. Wa mutayammimin li adamil ma'i fi mahallin yaglibu fihi wujudul ma'. Atau sekarang orang yang tayamum karena tidak ada air di tempat yang biasanya ada air. Jadi awas ya, tidak semua orang tayamum sholatnya tidak ada. Ada orang yang tayamum tapi sholatnya nanti ada diulangi lagi. Wafaqiti tohurain, atau orang yang tidak bisa melakukan dua toharoh, toharoh bil ma' atau toharoh bil turab. Jadi menggunakan air nggak bisa, menggunakan tanah juga nggak bisa. Itu namanya waqitut tohurain, itu nggak boleh jadi imam. Wasami alla yakuna hajiman bila istihadin. Ini taja ilai fil awani au awisiyak awil kiblah. Nah ini tanpa adanya istihad terlebih dahulu, ya, umpama dia itu memerlukannya beberapa wadah atau pakaian atau jumlah. Nah ini fasolatu dzalika batilat talzamul i'adah. Nah ini orang-orang yang tayamum ya. Ini nanti sholatnya i'adah. Wasamin ma'rifatu kaifiyati sholat.
Yang kedelapan, mengenal caranya sholat. Watasi ala yakuna lahinan lahnan bi ghairil makna fil Fatihah. Jangan sampai pelok. Yang kesembilan, di mana kepeloannya ini bisa merubah maknanya Fatihah. Tapi kalau di masyarakat umpamanya memang ya itu yang paling gak ada lagi. Nah sementara makmumnya qori, bacaannya bagus, ya nanti tinggal yang ada saja, takutnya kesinggung. Jadi apalagi orang Indonesia. Ya bisa saja bagi masyarakat situ umpamanya pang pinten lah teh, wis kajet kamu kaki mama. Karena lamun urang berdaya kesinggung. Untung. Germa ulang aja ditampuk. Tapi kita tahu tadi bacaannya keliru. Ya kita ya ada saja. Nah, motong sudah datang pilih sila. Ayah kebolehan Imam Anu mengatakan boleh tayamum ketika ketika di pesawat terbang. Tayamum itu karena diterapkan karena kursi karena jok. Kita kumaha. Itu kalau yang namanya tayamum dalam kitab-kitab sih biturobin, dengan tanah. Nih, lahu daik yang ada tepungnya, ya, debunya. Gubah, lahu gubah yang ada peleduknya. Jadi cuma pemahaman orang kita debunya yang dipakai. Padahal mah harusnya debu tanah, bukan sembarang debu. Jadi dengan tanah yang berdebu, bukan dengan debu. Karena kalau dengan debu ya sembarang debu, ayeuna. Terus harus ada wujudnya kelihatan. Jangan hanya pakai zon saja. Kodok tuh. Gedigan gendeng itu Kang. Gedigan gendeng yang bawain ke Mekah yang kayak. Kalau gendeng mah nggak apa, gendeng. Dibubukan teh. Ya nggak apa-apa, asal jenis tanah mah terserah, nggak apa-apa boleh. Tapi sekarang katanya dengan mengusap-usapkan ke jok, tembok, makanya kan hari di pesawat kan mesti sudah disedot itu kan, sudah di apa itu? Harusnya bawa tanah pesawat ya. Iya bawa itu. Tadi dagang pintu di pesawat. Ya sedikit saja juga. Iya karena banyakan itu pakainya kalimat gubar, padahal di situ tuh gubarnya ya dari tim, dari turok, dari tanah. Ya kan benarnya harus lihat wujudnya. Weta. Kok dosa malah ya harus dikodok. Ya kan tadi tayamum juga ada wujudnya. Ya tidak sah gitu loh. Anggap can sholat. Can sholat. Iya, sholatnya lihur macam berarti kok ada wajib. Tanam pertek haji pakai eta berarti kode. Iya karena banyak itu sekarang itu, dan ini proses itu sudah ada di muktamar itu ada. Pernah itu. Barangkali itu sama dengan madhab atau Hambali yang batal. Itu kan lain lagi itu. Enggak. Ya, ongkoh itu sudah dikasih keringanan kalau tidak ada air pakainya. Debu kayak apa? Kenapa bikin keringanan lagi? Kalau kan bisa saja debu bawah. Kalau yang namanya debu kan tidak membahayakan kapal. Kalau air karena yang dikhawatirkan kapalnya terbakar, gitu alasannya.
itu. Tapi kan lamun nyanak debu di pesawat atau perjalanan lah. Misalnya itu kan bisa berulang-ulang dipakai kan? Boleh, asal jangan bekasnya ditaruh ke situ lagi, kan harus Dipisah-pisah. kan flash gitu, sudah dipakai tuh, dikurang gitu. Makanan tipis-tipis saja. Seenok ya mabe ya, seenok. Setengah sendok ya mah ingin syukur dulu. Iya tuh. Lain kawan ayam lagi. Waduh syarat. Bikin haji itu kadang-kadang membolehkan begitu. Ya karena kan banyakan itu, ya maaf saja itu kan tidak dari pesantren kata-kata itu. Kalau kita di pesantren sih di situ biturobin lahu bukan dengan tanah yang ada debunya, bukan dengan debu. Ada debu. Hari debu mah bisa macam-macam. Debu rokok ya. Kenapa harus tanah yang berdebu? Sebab nanti kalau tanahnya yang basah kan belang-belong karena ini jadi bermasalah. Jadi Nanti kemudian tembok juga nggak bisa ya kan ya? kan nggak jelas debu apa. Jangan sekarang kan bisa jadi debunya kan debu dari kotoran ayam, debu apa gitu kan nggak jelas. Kodok kan, kodok. Iya kan kotor saja mumpung masih hidup. Mumpung ingat. Nah itu Pak, nanti ngambil tanahnya ya dari yang dalam kan barangkali yang Ya dalam. bebas. Yang penting kan di situ tidak kelihatan najisnya ya. Kita sudah soalnya ini suci daerahnya kecuali ngambilnya dekat kandang ayam. Nah ini kan pikirannya kan udah dapat di ya ini mah kawasan bisa kecampuran. Nah, ini mah kan jauh umpamanya ini mah bersih ya sudah sah-sah saja. Jangan pikirannya cuma kalau mentas dilewatan ku anjing, ku babi, gitu dah. Gak usah sampai ke sana. Bumi yang kena anjing dan babi sudah disucikan oleh Allah dengan hujan. Asyhadu an la ilaha Dan aturannya sendiri mengatakan fatayam mamu so'ida. Itu so'id itu artinya kan tanah. Tanah yang suci.
tanah. Karena kulit ini juga itu debu, nantinya sudah jadi debu. Tapi yang nggak bisa. Dari itu mah daripada kan ada pendidik di dalam saya. Saya nempel, yakin. Itu kena sampai kadinya. Daki. Iya, kayak sekarang kan banyak sarjana sekarang sih maaf ya, kita mendidik sarjana. Saya pernah baca buku SMP masalah bab zakat, sampai keluar ada yang namanya zakat tomat, zakat melon, gitu. Ada saya pernah tahu berapa itu. Karena itu katanya hasil ijtihad seorang profesor siapa? Jadi alasannya kenapa? Karena zaman Nabi hal-hal seperti itu tuh belum intensif dalam pengelolaannya, sampai ada zakat ayam, ya. Ayam lain juga ada zakatnya. Nah itu, jadi ijtihadnya seperti itu. Padahal dalam bab zakat ya zakat mal itu kan juga seperti kambing, sapi, kayak gitu juga. Wajib zakatnya itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kalau kriteria itu tidak dipenuhi, tidak wajib. Sekarang umpamanya kambingnya tidak diangon, apa diangon? Kambingnya tidak diangon, tidak wajib zakat. Walaupun puluhan. Selamat Freddy. Berarti salam itu saya. Karena asa naik 40 dijual jangan menghindari zakat. Jadi di situ ada ya syaratnya itu adalah harus Diangon tad. Kalau nggak diangon nggak wajib zakat. Meskipun nyampe nisab ge nya Kang. Iya di atas itu. Oh, Ustaz Hasan diperintah. Kalau dipakai yang udah 100 gram nggak wajib. Ya silakan asal dipakai. Keluar ke jangan pakai. Ada beberapa syarat. Nggak harus. Semua terkena hukum itu. Haul. Bahkan dalam misalkan kambing nisabnya itu berapa itu 40, maka nanti tambah kesanakan itu malah 100 itu hanya satu. 100 enggak, kalau 40 satu, 80 dua, kalau 100 tuh yang hiji wajibnya. Karena apa, resikonya tambah berat, ngawasinya apanya itu ada pertimbangannya. 200 malah Dua. Liku limiah tiap 100 ya itu nanti sihat orang sekarang. Iya. Harusnya kan itu masuknya jangan ke zakat, ke kalau zakat mah beda lah. Nggak perlu zakat deui da kamari dipotongna ieu lain. Perlu pajak. Jadi zakat itu di situnya juga kan harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara tertentu. Jadi tidak semua. Pen tadi tad potong gaji lain no. Itu kan berarti hukum Islam misalkan nanti ke sana itu 100 malah hanya satu, itu kan apa? Ada apa ini agama itu menarik agar orang itu semakin semangat dalam berusaha. Wah, ada bonus dari agama. Jadi ulangi umat sakit itu baik. Oh, nanti biar tambah maju umat Islam tuh, karena beban zakatnya semakin ringan, diperingankan tuh. Sebab juga di samping itu orang kan kalau semakin kaya biasanya akan semakin eman ibadah itu. Emang awal. Capek sih zakat itu. Asalnya penting membayar atau tidak. Ada itu syaratnya itu. Itu ini nu gering teh tad.
Kang, mau nanya Kang, kalau zakatnya yang punya warung tuh gimana kan? Contohnya tuh gini, kalau sales tuh ya kan suka nyimpan dulu, nanti 2 bulan apa sebulan harus bayar gitu. Cara ngitungnya gimana itu Kang? Karena harus satu haul terusnya itu umur 1 tahun ya. Terusnya dihitung yang pasti mau 1 tahun tuh ini barang dagangan itu dihitung di total kira-kira 1 nisab apa tidak gitu. Tapi kan ngitungnya tuh gimana ya Kang? Ada yang nitip, ada yang Ya kalau nitip sih bukan Pembeli hak yuk, Teh. sendiri, bukan haknya kita bukan kalau nitip sih. Jadi yang dihitung tuh barang punya kita dan uang yang ada itu. Kalau punya orang ya jangan dihitung. Pas dihitungnya Gimana pas ya yang ngitungnya awalnya suka? dari sebelumnya pas dihitungnya. Yang harus pas itu mereka di total kan malah mulai dagangnya Sabar. tanggal sabar itu tadi itu kata itu berarti kan dulu nah ngesah hisap satu tanggal jadi dihitung benda TKP dihargakan dengan harga beli bukan dengan harga jual tuh itu caranya Nisabnya sabaraha emang kan dagang? sama dengan emas Oh sama emas. 86. dihargakan emas saja Masalah 24 deh. Sakaratnya. jadi kalau punya orang itu yang dia sendiri yang wajib yang punya itu yang jualan Jadi dia. gimana ya Kang neranginnya tuh? Itu mah barang titipan, bukan barang kita. Ya jangan dimasukkan. Kalau misalkan salah kita salah bongkok bukan jual. Itu yang wajib zakatnya Dia bisa anggap kudu ditanyakan Pak. Bising guna waktu. Namun bisa kira-kira sebulan dari Dan Yang nyawa adanya itu niat ijaro apa tidak kan? Zakat itu kan zakat mal itu kan ada ijaro. Kan bukan jual beli sawah. berarti Salah berarti. Melak saja kalau dapat tuh iman. Sedekah. Balikin pas sedang begitunya. Hasil menjual sawah pun dan Iya, ya. Itu kan bukan menjual sawah kan? Kayak sawangan di desa. Kita mah sudah gaji belum. Ya, gaji teman. Profesi Iya, ya infak saja itu kan bukan tidak. Jadi kalau semuanya gaji itu kan hitungnya gimana? Iya. Enteng kan. Kalau diinfak itu nanti kesimpulannya kan sudah tidak dewasa. Langsung dipotong. Beda dengan zakat. Cakep profesi 100-200 berapa? Masih makan nasi berarti. Kemarin ada tangan kan di atas motor. Jakat profesi. Ya kuruna menang. Itu kan sawahnya sedikit nyewa kan nyewa kan bukan tidak beda lagi. dari gajinya bukan Jadi infak saja. oh iya itu kayak Ukuran tadi pulang ke daerah. Itu mah namanya hilang. Reka-reka. Oh. Pinter teuing geus lepay teh. Akalan wae.
Mau jadi pengacara ya bisa ngakalan dia nanti. Wa asir alla yakuna akhros. Yang ke-10, jangan orang bisu imamnya, sekalipun makmumnya bisu juga. Berarti lamun pego jeung pego teh. Bisu. Dua nana teh berarti teu kudu berjamaah Kang masing-masing lamun duaan teh sama-sama bisu. Iya, masing-masing. Kamu makmum lah budak tuh amin. Kamu ngawin ke Bahkan ya asaro Allah yakuna ummiyan yang ke-11 bukan seorang ummi. Bahwa man la yahsunul fatihah. Yuhsinul fatihah yaitu orang yang tidak bisa membaca fatihah dengan baik. Wal makmum qari, sementara makmumnya adalah yang bacaannya baik, qari itu. Baik. Jadi kata ummi itu gitu, yang bacaannya tidak baik. Maka kalau kita mengartikan Kanjeng Nabi kan sok disifati dengan al-ummi itu. Al-ummi. Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi. Masa Kanjeng Nabi baca anak korek? Atau Kanjeng Nabi tidak bisa baca yang tulis? Harusnya untuk Kanjeng Nabi, Nabi itu tidak suka atau tidak pernah baca. Gitu, jangan tidak bisa baca. Jadinya ada apa yang kurang? Kurang etis. Dan lebih baik pakai pendapatnya Imam Syahrawardi. Ummi itu maksudnya bangsa induk. Karena Kanjeng Nabi itu adalah lahirnya di Ummul Qura, yaitu Mekah. Ya, terusnya dia itu adalah Ummul Khaliqah, induknya penciptaan. Maka disebut karena sebagai induknya makhluk. Gitu. Walaupun ada yang menjelaskan Nabi itu tidak bisa baca tulis, karena kalau Nabi bisa baca tulis nantinya Al-Quran dikira tulisan atau karangan Kanjeng Nabi. Cuma nanti kalau sekarang itu seperti itu terjemahannya tidak baca tulis, anak-anak sekarang itu lebih kritis. Jadi khawatir kan masa Nabi yang kita ikuti orangnya kayak begitu. Kita harus terjemahkannya yang pas lah. Jangan sampai nanti disalah pahami, disuguhkan. Jadi harusnya yang tidak pernah baca tulis, karena Nabi tidak pernah baca kitab-kitab Nabi-Nabi sebelumnya, dan juga tidak mau nulis. Kalau dikaitkan dengan tulisan dan bacaan, atau tadi Nabi itu adalah induknya makhluk, karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Ini perlu, sebab sekarang itu kan banyak itu kritisan kepada Islam, jadi takutnya wasani asal ala yakuna tabi'an li ghairihi. Jangan sampai bermakmum kepada seseorang yang bermakmum kepada yang lain. Ada kita bermakmum kepada makmum lagi, jangan. Kecuali orangnya imam yang aslinya sudah selesai. Misalkan do rahmat terus seneng kayak imam itu jangan itu sholat jamaah kumaha itu. Karena mau orang niat mau menakan iya menjadi makmum, umpamanya nggak bisa gitu itu. Jadi di dalam Islam tidak diperkenankan yang namanya kepura-puraan. Makanya kalau Anda itu
munfarid, gerakannya jangan sama dengan imam, harus beda. Kalau niat munfarid kok gerakannya ngikutin imam, tidak sah. Itu kan pura-pura, itu berarti nifaq. Kecuali kayak tadi, sudah kita masuki ke suatu daerah, ya, terus di situ imamnya bacaannya kacaulah. Nah kita itu kalau nanti munfarid, kita itu nanti kasihan imamnya tersinggung, itu lain lagi lah, ilatnya lain. Kita niatnya menghargai, nggak apa-apa. Asal nanti kita sholat lagi. Jadi memang kode lagi. Hukum itu yang namanya fikih itu kadang peristiwanya mirip tapi nanti hukumnya bisa beda-beda. Tapi yang patokannya adalah jalbul masalih wa darbul mafasid, menarik kemaslahatan, menolak kerusakan. Ini terus apa sudah? Sudah, ya sudah. Kalau umpamanya asap dari najis mengenai pakaian Kalau ada asap, ada tuak. Yang najis itu asap. Ini kemana-mana asapnya? Asap mana najis? Ya, kalau tuak enggak, kayak gas kan tuak ya. Ya. Itu enggak ada. Itu ada di najis. Kemana-mana asapnya? Kalau Kalau umpamanya ada yang kan bakar tadi semua-nama pakaian yang di jemur Tapi kalau nggak tahu mah enggak ya Kang? Ini namanya, ini namanya. Ada orang bakar di mana, atau baju kan nggak tahu bahwa itu bakar. Kaduh ngaji jadinya. Bakar kayak kambing. kalau gas kan Gimana sih Mas? kalau gas yang kalau bakar Masuk dibakar. Bakar. Tapi kan masih bakar-bakar saya nggak arti kan berenang ya diterang dari terang itu bakar berenang gitu. bau Di rumah bau karena pakai enggak? Dua asik gitu. nggak ada dikasih batu saja. Kecuali asap Ada tuh, ada sakor, Bubur. Hari lupa mana sepanjang itu nih. makanya nggak apa-apa sekarang. Itu dibikin itu kokon, biogas itu nggak apa-apa walaupun itu. Iya kan itu dari sapi ya kan ya? Dibikin Bukan asap. Kalau uap boleh. Ada di kitab kasih batu saja. Harusnya kan sih bahwa editannya juga harus mana sih? Udah ulama itu sudah, cuma kitanya aja belajarnya males. Ulama dulu itu udah. Terus itu kan ada EMP yang suka dibikin apa sih batako gitu dibawa diamparin gitu najis enggak itu? Sapi tuh di Jawa dipakai jadi lantainya. jadi lantai dipadetin Di paving block, paving block. gitu. Tapi kalau di awal saja makan enggak ya? Asalkan tidak ada yang basah. Manusia Kalau basah kan berarti nyambung. tumbuh sakit kuda. Asal kering aja. Kalau tumbuh sih mobilnya bisa. Asal kering.
Hilang mulai kan. Terus itu Kang kan ada WC kan sedot-sedot tuh ya Kang. Terus diambil lah, terus disemprotin ke sayuran-sayuran itu. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sayurannya asal dicuci. Jadi sumber. Tapi kan sudah langsung fermentasi. Itu kan berarti apa ya, satu bukan najis, tapi terkena najis berarti di terus itu kan misalkan dari pupuk itu apa soro hayawanan itu berarti kan yang mungkin mikroba sih berarti sudah jadi hewan, jadinya suci. Apa soro hayawanan itu adalah tidak berubah dari hewan itu suci. Seperti air tape ya Kang ya. Kalau lama-lama Bukan hewan. Arak itu mah. sudah jadi arak. Oh iya, tapi ya Boleh diminum. kalau anak mah nggak boleh. Kan dari air tape tadi. Iya, nggak boleh. Jadi boleh. Jadi sesuatu yang jadi anak tuh umumnya kan najis. Katanya ada yang dikasih bumbu supaya jadi arak, ada yang tidak Ya, dibumbu. Yang ini- tidak dibumbu katanya boleh. Enggak gitu. Jadi kalau wadah yang ada araknya, misalkan sekarang kita bikin apa? Tadi tape, wadah ini ya tapenya belum jadi arak, terus lama-lama itu jadi arak, maka wadahnya ikut najis. Tetapi kalau dibiarkan terus jadi cuka, jadi suci lagi, gitu. Sebetulnya hukum aslinya begitu. Tempat arak ketika si araknya berubah jadi cuka itu jadi suci, tapi ada syaratnya. Tidak ada apa itu campur tangan manusia, jadi menjadi araknya alami sendiri. Kalau minyak wangi yang ada alkoholnya gitu, itu najis. Nah ini nanti bahasanya beda-beda itu. Ada yang alkohol. Sebetulnya kalau menurut pakar minyak, ya nggak bisa bikin minyak tanpa alkohol. Alkohol itu fungsinya adalah pendingin. Tapi alkoholnya sedikit. Ya alkohol kan pendingin. Kalau alkohol itu alkohol yang minum. Nah kalau alkohol untuk minuman itu ya. Ya bukan alkohol buat minuman, alkohol yang buat ini tuh buat kayak kalau ngompres Iya, panas itu kan gitu. bukan alkohol yang buat mabok. Ya alkohol juga. Ya, Bukan alkoholnya berapa persen gitu. Setiap yang dimasukin dari benda cair, dia kan lahir Minyak wangi, alkohol itu memang tujuannya lain yang mabok supaya cepat kering. alkohol itu dibentuknya Sebenarnya kalau cair sebetulnya Mungkin gimana tujuannya ya Kang ya? Kayak heroin kalau yang dibius kan pakai heroin tuh itu penyalahgunaan obat. Iya kalau yang buat yang mau disesar tuh Ya, kan ya, itu ya. dibius pakai heroin tuh. Ya itu mah nggak masalah. Ini cuma ini masalah najis. Jadi kan nanti yang berselisih hukumnya mah ada yang mengatakan tetap karena pakai kaidah belum muskirin najisun setiap yang memabukkan. Tapi ada yang mengatakan nggak bisa bikin minyak wangi tanpa alkohol. Mesti apa? Pendinginan itu harus ada. Dan itu kan ada alkohol. Walaupun di gimana kan ada. Gitu. Jadi itu nggak selesai. Ada masalah sebetulnya. Tapi kalau minyak wangi itu mesti kalau menurut pakar sih
Kan ada penyulingan dong, asalnya kan itu uap. Nah uap ini kalau tidak didinginkan Mau jadi cair. dia nggak cair, nggak jadi minyak. Jadi ulama yang ngotot-ngotot gimana bikin minyaknya gitu. Karena susah itu. Ya itu makan enggak kan mungkin ya kalau yang memang kayak alat sih memang untuk minum lah, itu memabukkan. Kalau ini kan untuk apa kan untuk memang kalau begitu kadang-kadang patokannya juga susah juga. Ya akhirnya ya tadi kalau anak sih memang sengaja dibikin itu untuk minum. Dan itu memabukkan, dan jelas hadisnya. Dihukumin hadis agar biar orang itu menghindarkan bisa juga. Jadi bisa kembali kepada tujuan tadi yang mungkin adanya hukum seperti itu biar jangan deketi. Sebab di dalam zina saja ada wala takrobul zina. Nah, sekarang pembuatan minyak wangi tanpa sulit ini memang salurannya ke sana bisa untuk mabuk-mabukan. Boleh. Jadi selalu berangkat kalau minyak wangi. Balik dari absen. Ayo ketemu sama absen di. Menang kemudahan. Workshop absen apa PF absen di SOP bisa di absen jam 5 bagi masyarakat absen Jangan makan di warung, makan di waham. Kan zaman Nabi ada warung. ini kita jam 12 sebelah putih absen Berdasarkan hadis minyak tiket pakai apa? Waktu harus didinginkan. Pendinginannya itu ya pabrik. Oh, katanya ini kasih alkohol. ditutup berdoa ya Ya, ada lagi yang harus ditanyakan. silakan Selesai dan kita tutup dengan doa untuk itu kepada Pak Haji Ecep. Suriah. iya suryahan di dia Tengah rokok. lagi pada habis tarik balik Maka itu kita dengan doa yang sangat pendek dan mustajab. Al-Fatihah. Ayat khotbarnya, ayat khotbar orang langsung wih baik ya. Dibagi.